Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di tepi sumur, yang jawab salam saya doakan semoga panjang umur. Daun salam di duren sawit, yang jawab salam saya doakan pulang dari sini banyak duit. Daun salam dimakan burung pipit. Oh salah. Daun salam dimakan burung gelatik. Yang jawab salam ibu-ibu pulang dari sini makin tambah cantik. Tapi Pak, kalau bini kita biar tambah cantik dimodalin, ya Bu ya. Modalnya mahal. Kalau bini kita pengen cantik, Pak Ketua, pertama harus pakai yang namanya apa Pak? Facial wash. Apa Pak? Facial wash. Jadi dicuci dulu tuh muka bini kita. Itu kalau warga sekitar 100.000 RW ya. Habis facial wash itu didinginin dulu tuh mukanya. Baru yang ketiga foundation tuh. Baru pakai bedak tuh bini kita Pak. Habis foundation Pak, pakai blush on. RW tuh, kedua tuh, biar pipinya kata seperti istri Nabi yang dipanggil ya Umairah. Jadi pipinya kemerah-merahan tuh. Jadi kayak apel Australia. Ini nanti ngomong ceramah Isra Mi'raj jam 11 sampai jam 2. Di pipinya kemerah-merahan Pak RW, kayak istrinya Pak RW kalau nggak salah, kayak ibu-ibu di sini nih. Habis pakai blush on Pak RW tuh, biar bini kita cantik tuh, pakai alis tuh. Alisnya dikeringin, kalau tato haram Bu ya. Dikeringin boleh, dikerengin tuh. Habis pakai alis bini kita nih ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, di kelopak matanya pakai eyeshadow. Kalau jilbabnya pink, eyeshadownya pink. Kalau jilbabnya biru, eyeshadownya biru. Habis pakai eyeshadow Pak RW, ibu bapak yang dimuliakan Allah, bini kita biar cantik tuh. Hidungnya pakai contour. Apa Pak Bu? Contour. Jadi biar mohon maaf yang hidung bini kita minimalis tuh, pakai contour kelihatan mancung. Betul Bu? Betul Bu? Habis itu pakai maskara. Alisnya nih Pak, alis bini kita pakai maskara tuh, biar bulu matanya lentik.
Kalau bapak nih mohon maaf lagi malam Jumat ngaji Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ibu udah bulu matanya ting 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 tuh Pak RW itu. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya salam lagi tadi, baru salam kedua nih Pak. Moga-moga ibu bapak pulang dari sini Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badannya, Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ansori, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Mu'in, Sarjana Ekonomi. Kita doakan semoga beliau selalu sehatkan oleh Allah, panjangkan umurnya, disakinahkan keluarga besarnya. Yang mulia Bapak Ketua RW Bapak Haji Siswanto, ada ya? Oh tadi Pak RW ya? Kita doakan semoga beliau besok jadi gubernur di Kalimantan. Gak apa-apa Pak RW ya? Oh kejauhan ya. Moga-moga Allah sehatkan Pak RW. Moga-moga besok yang ngontrak mobil, yang ngontrak di masjid, insya Allah tambah infaknya. Yang kedua yang kami muliakan Bapak Dr. Andes Haji Suryadi MSI. Yang mana ya Pak Haji Suryadi? Salam hormat Pak Haji, moga-moga sehat selalu. Yang mulia Bapak Haji Muhammad Ibrahim Dahlan, Tuan Guru, Masya Allah, jenggotnya luar biasa, ahli surga Pak. Yang mulia Bapak Haji Teddy Tritianto, yang mana Pak Haji? Oh iya, Bapak Haji ya, kayaknya sukanya nyandar beliau kayaknya. Yang mulia Bapak Haji Wasis Nindito, yang mana? Oh iya, Pak Haji, salam hormat Pak Haji. Yang mulia Bapak Haji Abdul Hamid Saleh. Oh nyandar juga, Masya Allah, pahalanya buat tembok juga kayaknya. Yang mulia Bapak Haji Karim Ahmad Yasin, yang mana? Oh iya, di sana juga, Masya Allah. Yang mulia Bapak Haji Muhammad Ahmad Safroni, yang mana? Oh pulang kampung. Bapak Dr. Haji Wibisono, ya lagi di luar. Yang mulia Al Ustadz Muhammad Syahdi, mana ya? Iya, ya. Yang mulia Ustadz Ali Zaidi, OMC, Masya Allah. Dan yang mulia Menteri Perhubungan, maksudnya yang hubungin saya, Bapak Haji Raden Kristito Sukandar, Masya Allah. Ibu bapak, jadi saya sama beliau, saya nggak janjian Pak RW, mohon maaf. Kok tahu-tahu saya datang di Masjid Jami Al-Ansori, beliau jasnya warnanya pink. Jadi sama dengan saya warnanya. Itu nggak janjian Bunda. Ibu-ibu, para asatidzah,
pimpinan Majelis Taklim Masjid Jami Al-Ansori yang saya muliakan, semoga semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berbicara Isra Mi'raj, Ibu Bapak, ada 3 hal yang tidak boleh lepas dari kita sebagai manusia. Pertama adalah iman. Hidup tanpa iman, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu bagaikan jasad tanpa kepala. Serem nggak Pak? Serem. Hidup tanpa iman, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagai yang namanya kehidupan tanpa cinta. Betul? Itu tanpa iman. Dan yang kedua adalah ilmu. Hidup tanpa ilmu, itu di dalam kehidupan kita, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ilmu akan memberikan kemudahan kepada kita. Ada orang bertanya, contoh Ustaz, ya, bagaimana hukumnya orang sholat? Bagaimana hukumnya orang sembahyang? Dia kentut sampai 2-3 kali. Apakah sholatnya itu sembahyangnya batal? Saya bilang, kalau kentut dalam kita sembahyang 2 kali kentut, itu nggak batal. Bu, saya bilang kalau sampean kentut 2-3 kali, bahkan sampai 9 kali kentut, itu nggak batal sholatnya. Oh, berarti Ustadz ini termasuk yang namanya Islam yang tidak lurus. Saya bilang kalau kentut 2-3 kali kentut dalam sembahyang nggak batal. Yang batal itu adalah kentut pertama. Ya kalau nggak percaya, tanya sama ketua masjid Pak Kiai Mu'in. Bener nggak Pak Kiai? Itu karena ilmu, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga dalam kehidupan kita, Ibu Bapak, adalah seni. Dengan seni hidup ini jadi indah. Coba muazin Masjid Jami Al-Ansori azan pakai seni azan, nazamul azan. Lekan enak ya, Bu. Oh, mantunya Ibu Ustazah Marfu'ah. Azannya enak tuh. Pakai seni, Pak. Coba kalau azan gak pakai seni. Subuh-subuh. Allah Akbar! Allah Akbar! Itu bukan orang ke masjid, Bu. Ke rumah Pak RW. Pak RW, ada kebakaran Pak RW. Itu. Ada yang azan gak pakai seni, preman masuk masjid. Orang merebutnya masih pada tidur. Hayalan sholat, ya ala sholat, ya ala falah, ya ala falah. Allahu Akbar. Ya. Cakep juga sih Pak RW. Cuman kurang tapi pantes. Sekarang kan yang lagi ngetren tuh azan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Masya Allah. Udah mantul Pak RW? Oh, belum, besok. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas yang pertama ibu bapak, yaitu iman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ini udah dapat snack semua ya, Pak? Di belakang udah bunda deh. Oh, pantesan anteng. Bab ngaji mah kalau nggak ada snack Pak RW, gelisah orang juga. Kalau pengajian matanya pada ngantuk, kalau pengajian matanya pada ngantuk, tapi kalau dapat snack matanya pada, tuh ibu bilang melek tuh. Tapi kalau dapat snack matanya pada melek. Sholli wa sallim daiman mada sholli iman ala Ahmadan wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah di Mekah itu hanya 13 tahun. Berapa tahun, Bu? Nabi kita dakwah di Madinah hanya 10 tahun. Berarti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 23. Tapi hasil dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Dari masyarakat yang biadab berubah menjadi masyarakat yang beradab. Dari masyarakat yang hina berubah menjadi masyarakat yang mulia. Dari masyarakat yang desanya berkarat berubah menjadi masyarakat yang bermartabat, dan dari masyarakat yang berlumuran dengan dosa berubah menjadi masyarakat yang bernilai intan, emas dan permata. Subhan. Dakwah Nabi mah luar biasa. Ada orang habis subuh, sahabat banyak, dia muji-muji kanjeng Nabi, dipuji-puji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi nggak bilang kamu bid'ah, enggak. Bahkan sahabat Ka'ab tadi yang memuji-muji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunda, malah dikasih hadiah oleh Nabi selimut yang coraknya baris-baris. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan burdah. Apa bunda? Burdah. Makanya di Al-Barzanji ada qasidah burdah. Itu malah diberikan hadiah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau ada nih anak-anak kita, remaja, ibu-ibu yang suka baca maulid, terusin Pak. Orang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat kita. Biarin yang ngomongin bid'ah, biarin. Dikira kita nggak ada dalilnya gitu.
Maulid ini kau dibid'ah-bid'ahkan, salah-salahkan, yaitu saja kau katakan aku tidak berilmu, dan sekuatmu menuduh itu. Ku berharap kalian mengerti, di hati ini ada baginda Nabi. Semuanya Pak, di hati ada baginda. Ibu bapak, coba kalau bapak ibu ini sudah ke Mekah semua Pak. Ibu-ibu sudah ziarah ke makam Nabi semua. Moga-moga yang belum besok berangkat. Ibu bapak nggak boleh bilang duit dari mana Ustaz, nggak boleh begitu. Kan umroh itu ada 3. Ada umroh yang namanya umroh disebut dengan umroh nisab. Yang kedua umroh nasab, dan yang ketiga adalah umroh nasib. Apa Bu? Nisab, nasab, nasib. Umroh yang disebut umroh nisab, ibu bapak setiap bulan tabungin tuh duit. Alhamdulillah berangkat. Tukang bubur umroh, tukang nasi goreng umroh, tukang nasi uduk umroh, guru umroh. Alhamdulillah, seluruh jamaah Masjid Jami Al-Ansori berangkat umroh semua. 10 hari masjid tutup. RW tulis sama Pak Kiai Muin, masjid tutup, jamaah sedang berangkat umroh semua. Alhamdulillah. Yang kedua ada yang namanya ibadah umroh nasab. Oh dia mah berangkat umroh saban hari saban bulan dia berangkat, orang-orang kaya, nasabnya orangnya orang kaya, berangkat tuh. Alhamdulillah. Nah yang ketiga nih ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang nggak punya duit Bu, ternyata nasibnya baik tuh. Ketua masjid berangkat umroh lagi, ketua masjid sama Pak RW merebut masjidnya lagi ngepel, liatin Pak RW sama ketua masjid mau berangkat, diazanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, doa. Pak RW, Pak ketua masjid lihat marbot lagi, dia nyapu kemudian pegangin tiang masjid sambil baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalah. Itu marbot masjid, pegangan tiang masjid. Pak RW sama Pak Ketua Masjid mau berangkat ibadah umroh, itu Pak Ketua Masjid itu marbot besok berangkat tuh. Subhan ya, Pak Ketua Masjid mah jangan ditanya duitnya apa, ganjel kulkas saja duitnya. Ya Rabbal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada Isra Mi'raj. Nabi Muhammad dakwah itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ketika di Mekah sangat luar biasa Pak, gangguan dari orang-orang kafir.
Setiap gerakan dakwah Nabi Bapak yang dimuliakan oleh Allah dibela oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Orang-orang kafir datang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, perintahkan keponakanmu Muhammad supaya jangan menyebarkan agama baru di Mekah ini. Nabi pulang dakwah, ponakanku Muhammad. Tadi orang-orang kafir bilang supaya kamu jangan dakwah lagi. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, di tengah-tengah capeknya Rasul, wallahi ya ammi law wada'a syamsa ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hatta din. Wahai paman, kalau mereka orang kafir meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk aku berhenti dakwah, wahai paman, tidak akan aku tinggalkan sampai Islam ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu. Itu pamannya wafat. Wafat. Orang pejuang-pejuang wafat. Presiden wafat. Presiden Soekarno wafat. Presiden Soeharto wafat. Presiden Gus Dur wafat. B.J. Habibie wafat. Makanya kita jangan sombong, Pak ya. Jangan sombong. Sudah umur 40 tahun ke atas, banyak ambil tasbih, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang yang sudah umurnya sudah lanjut, subhanallah, masih bikin huru hara. Bikin huru hara. Kemarin Presiden Venezuela, Pak, diculik yang namanya siapa namanya? Maduro ya. Iya. Maduro, Presiden Venezuela yang istrinya juga diculik juga. Dan ketika penculikan Presiden Venezuela, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, seakan-akan tidak ada perlawanan. Itu yang namanya helikopter Amerika datang. Saya ulangi lagi apa ya? Helikopter Amerika datang ke Venezuela itu. Tentara-tentara. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu apaan tuh? Helikopter, Bu. Helikopter. Diculik tuh, Pak. Itu ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad. Bapak yang nyandar di tiang, alhamdulillah, minum sudah ada, yang namanya snack sudah lengkap, AC-nya adem, karpetnya empuk, alhamdulillah. Kita kembali kepada Isra Mi'raj. Istri Nabi Muhammad, Khadijah Al-Kubra, yang biasa mendampingi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira, menggigil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diambilkan oleh istrinya Khadijah Al-Kubra, diselimuti tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah wafat. Kira-kira sedih enggak, Pak? Sedih enggak, Pak RW? Istri meninggal itu sedih. Sedih enggak? Orang kita kadang istri ikut pengajian, Ibu. Istri saya pengajian 2 jam aja, kirain lama banget. Ya Pak RW ya? Iya, lama banget. Bu, makanya suaminya tuh, Bu,
Suaminya diperhatiin. Insya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka hari itu, tahun itu di dalam sejarah disebut dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Nabi berangkat dakwah, walaupun pamannya sudah pulang ke rahmatullah, walaupun istrinya sudah pulang ke rahmatullah, dakwah tetap jalan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Nabi berangkat ke Taif. Di Taif, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, bukannya Nabi disambut, malah bocah-bocah diperintahkan oleh orang tuanya, ambil batu, ambil batu, ambil batu. Untuk apa Pak? Lemparin itu orang. Itu Nabi Muhammad dilemparin batu. Coba dakwah sekarang mah enak. Datang, tadi saya datang ke sini, ada yang ngomong, Ustadznya udah datang ya, tumben belum isya udah datang, mungkin Ustadznya kurang laku kali. Begitu Pak RW, ya nggak apa-apa, dibilangin kurang laku nggak apa-apa. Alhamdulillah, emang jadi Ustadz susah Bu. Kadang datang Ustadznya kurus, itu bininya kagak ngerti itu, sampai kurus begitu Ustadz. Ada datang ceramah Ustadznya gemuk, bongsor. Ustadz banyakkan makan berkat nih. Ya Bu ya, di dakwah sekarang mah alhamdulillah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Saya datang kopi ada, Pak RW bilang ada kopinya, saya kopi ada. Makanya tadi saya duduk samping Pak Menteri Perhubungan, saya nyanyi, kopi di manamu kopi, kini ku sendiri, tanpamu oh kopi. Kopinya datang. Alhamdulillah. Ini baru permulaan Bu, Pak RW ya, baru permulaan, belum pulangnya Ustadz mah. Sallallahu ala Muhammad, berkatnya baru diangkat, dibuka sedikit amat, yang banyak buat Pak Ustadz. Tuh, ngingetin aja Pak Ketua, ngingetin aja ya. Ngingetin doang. Kalau kata orang Pesanggerahan, anak icik di bawah tikus, dibawa ke atas loteng. Kalau ada plastik silahkan bungkus, insya Allah akan saya teng-teng. Ya. Lamis amat tuh Ustadz, kata ibu tuh. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, seakan-akan wahai Muhammad, kalau penduduk bumi sudah tidak mau menerima Muhammad kekasihku, Allah perintahkan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu malaikat yang paling kuat, dzu quwwatin, yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, sayapnya sampai 600 sayap, satu malaikat. Subhanallah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril, jemput kekasihku Muhammad. Malaikat Jibril datang ke Mekah, ibu bapak. Datang ke Mekah, kemudian di dalam sirah nabawiyah dioperasi. Itu dicuci oleh malaikat Jibril itu jantung hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Dengan air Zam-Zam. Ketika sudah dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, ditutup lagi. Nabi Muhammad diberangkatkan untuk melaksanakan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu mampir ada di 5 tempat.